Baik, kita mulai acara pada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahmi sekaligus melaksanakan acara kegiatan pendidikan khusus profesi advokat di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Baik, cara pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan-sambutan. Ketua pelaksana PKPA yaitu Bapak Dr. Iwan Reswandi, SHMH. Yang kedua Bapak Dekan Fakultas Hukum Dr. Atif Khalid, SHI, SHMH. Dan Ketua DPC Pradi Banjarmasin atau yang mewakili Bapak Edi Sucipto, SHMH. Dan yang terakhir Rektor Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari, Bapak Profesor Abdul Malik, SPT, MSI, SHD atau yang mewakili. Dan acara ketiga yaitu pengalangan secara simbolis peserta PKPA yang akan dipasangkan oleh Bapak Wakil Rektor atau yang mewakili. Terakhir penutup. Baik, yaitu acara pertama, kita mulai saja sambutan dari ketua. Kita mulai pembukaan yaitu sambutan kepada dari ketua pelaksana PKPA yaitu Bapak Dr. Iwan Reswandi, SHMH. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Kalimantan yang dalam hal ini diwakili Bapak Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Haji Muhammad Jainul, SHMH. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Ketua Yayasan Universitas Islam Kalimantan Bapak Dr. Andes Budiman. Selamat datang juga. Kemudian yang juga sangat kami hormati Ketua DPC Pradi Kota Banjarmasin Bapak Haji Edi Sucipto, SHMH. Selamat datang Bapak. Kemudian Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Bapak Dr. Atif Khalid, SHI, SHMH. Kemudian juga Bapak Wakil Dekan 1 Universitas Islam Kalimantan Bapak Hidayatullah. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Universitas Islam Kalimantan Bapak Dadi. Selamat datang Bapak. Kaprodi Ibu Mutia, SHMH. Kemudian para peserta PKPA hari ini yang berbahagia. Pertama-tama seperti biasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berhadir di sini di kegiatan PKPA angkatan pertama di Universitas Islam Kalimantan. Dan ini merupakan kebanggaan bagi kami kepada seluruh hadirin yang ada di sini bahwa kita atau Universitas Islam Kalimantan sebagai Fakultas Hukum bisa melaksanakan kegiatan ini dan mudah-mudahan itu bisa berkontribusi nantinya dalam dunia praktisi dan pendidikan Bapak. Tidak lupa dan salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan adanya beliau mengantarkan kita dari jurang kegelapan ke alam terang benderang. Adalah kebanggaan bagi saya sebagai ketua panitia mewakili jajaran tekanan Fakultas Hukum terselenggaranya kegiatan ini. Alhamdulillah kegiatan ini diikuti oleh 22 orang peserta yang terdiri dari berlatar belakang Fakultas Hukum dan ada sebagian yang sarjana atau sarjana hukum Islam Pak Sari. Dan tidak hanya, dan kebanggaannya alhamdulillah tidak hanya direspon atau diikuti oleh hanya alumni dari Fakultas Hukum Uniska, tapi juga Fakultas Hukum dari universitas lain seperti Universitas Lampung Mangkurat, kemudian Universitas Terbuka dan lain sebagainya.
Ini merupakan kebanggaan bagi kami untuk bisa menerima dan melaksanakan kegiatan ini dan diikuti. Untuk nantinya tentu saja kita harapkan selain juga menciptakan insan-insan advokat yang berbudi luhur dan agamis seperti moto kami gitu, Universitas Islam Kalimantan, juga bisa berkontribusi dalam ilmu pengetahuan terutama berkaitan dengan ilmu hukum pada khususnya. Saya sebagai ketua panitia juga berterima kasih kepada Pak Rektor dan jajarannya Pak sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Pak Dekan dan jajarannya dengan berbagai upaya mendorong kami untuk bisa melaksanakan ini sampai terselenggaranya kegiatan ini, dan itu merupakan suatu hal yang menurut saya terobosan yang sangat bagus dalam menciptakan iklim pendidikan yang ada di Indonesia yang sekali lagi masih orientasi pada sifat teoritik. Sekarang kita akan menciptakan insan praktek yang mudah-mudahan juga terkait atau bisa berguna bagi masyarakat dalam wujud pengabdian yang nyata. Tak lupa saya sebagai ketua panitia dan kepada juga terima kasih sekali kepada DPC Kota Banjarmasin, Bapak Haji Edi Sucipta Sarema, Sekretaris. Mohon maaf Mas Ali tadi tidak lupa saya menyebutkan, tapi yang terhormat Mas Ali Murtada SHS MH yang selama ini gitu mensupport, karena kami pertama kali otomatis banyak belajar dari segala hal berkaitan dengan penyelenggaraan PKPA, dan DPC Banjarmasin, Kota Banjarmasin perannya sangat luar biasa sekali untuk memberikan masukan, arahan dan hal-hal yang lain terkait dengan penyelenggaraan ini sampai hari ini kita akhirnya menyelenggarakan kegiatan ini. Namun seperti kata pepatah, tidak ada gading yang tak retak. Dalam penyelenggaraan ini tentunya banyak kekurangan, jauh dari kata sempurna. Kami percaya mudah-mudahan ketika kegiatan ini berlanjut nantinya itu akan menjadi lebih baik, khususnya untuk meningkatkan kualitas alumni kami, Fakultas Hukum khususnya dan Uniska pada umumnya. Terima kasih atas dukungan dan peran serta semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambutan kedua yaitu dari Bapak Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dr. Akif Harith SHMH, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Yang terhormat dan yang kami banggakan serta kami cintai Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Uniska, Bapak Dr. Andes Budiman Mustafa. Terima kasih Bapak kehadirannya meluangkan waktu pagi-pagi dari Banjarbaru. Yang terhormat Rektor Uniska yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Edi Zainul. Terima kasih Bapak, kemarin sudah berhubungan dengan Rektor langsung WR1 yang datang ini. Sekaligus nanti insya Allah membuka. Yang terhormat Ketua DPC Pradi Banjarmasin Bapak Haji Edi Sucipto SKMH. Terima kasih Pak Edi telah meluangkan waktunya. Pak Sekretaris Pak Ali Murtada Dokter, Pak WR1, Pak Ketua Yayasan, Pak Ali ini pengajar kita. Ini banyak yang mahasiswa, jadi khusus dan spesialis. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 1 Kaprodi, Wakil Dekan 3, Ketua Panitia dan teman-teman peserta PKPA. Alhamdulillah kita sangat berbangga bisa mengadakan acara PKPA. Kebetulan ini Ketua Umum Pak Rektor pertama kali dalam sejarah berdirinya Fakultas Hukum Uniska. Jadi saya berbangga sekali, dan kebetulan ini kita planningnya tidak sebulan 2 bulan, hampir 4 bulanan terus-terusan mengejar teman-teman mahasiswa
alumni, khususnya alumni Fakultas dan alhamdulillah juga ada alumni Fakultas Syariah Unlam juga, dan kebetulan ini kita mengharapkan alumni kita jangan cuma berorientasi kepada ASN. Artinya jangan cuma pada saat lulusan Fakultas Hukum Uniska khususnya jangan cuma berorientasi menjadi jaksa, hakim, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini saya berkeinginan pada saat kita bicara kebetulan nih Pak Ketua Umum, Pak Wekatur, kita sudah membentuk tim tingkat ikatan alumni Fakultas Hukum Uniska, khususnya yang para advokat-advokat yang sudah bertebaran kemana-mana, supaya kita masih berhubungan untuk membantu kita Fakultas Hukum Uniska untuk yang jauh lebih baik. Yang kedua, pada saat kita berbicara tentang penegak hukum, khususnya advokat, kami mengharapkan bagaimana penegakan hukum yang ideal. Dan hal ini visi kami seperti halnya Universitas Islam Kalimantan. Kalau cuma berorientasi terhadap uang, kita semua perlu uang. Cuma dalam hal ini bagaimana tidak meninggalkan moralitas kita sebagai penegak hukum yang ideal. Dalam hal ini kalau kita bicara tentang etika profesi hukum kan, di dalam tubuh manusia itu ada perkelahian yang hebat antara akal dengan nafsu. Bagaimana kita berupaya melahirkan para penegak hukum, khususnya advokat, bukan hanya kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan moralitas. Karena sekarang kita kebetulan penegakan hukum kita sangat disorot oleh masyarakat secara umum. Itu yang kami harapkan, dan harga sekarang dibantu dengan teman-teman Pradi, kawan-kawan dari Pradi untuk menciptakan advokat-advokat yang bukan hanya jadi setengah matang, bahkan instan gitu. Tidak ada kesuksesan yang didapat secara instan. Jadi makanya dalam hal ini khususnya kepada Ketua Panitia, tolong Pak Dr. Iwan, bagaimana kita ini bukan hanya mengadakan PKPN ini lulus dapat sertifikat dan lain sebagainya, tapi juga memberikan kesan bahwa kita ingin melahirkan penegak hukum, advokat-advokat yang bukan hanya cerdas dalam intelektual, tapi cerdas dalam moralitas. Itu saja mungkin yang kami sampaikan. Adapun kalaupun ada salah dalam kegiatan ini, kami juga mohon maaf atas nama pimpinan Fakultas Hukum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sambutan dari Ketua DPC Pradi Banjarmasin, Bapak Edi Sucipto, SHMH, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua diberi kesehatan. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Yayasan Uniska, Bapak Dr. Andes Haji Budi Pan Mustafa, yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Rektor Uniska, dalam hal ini diwakili oleh Bapak PR 1, Bapak Muhammad Jainul, Bapak Dr. Haji Muhammad Jainul. Yang terhormat kita sampaikan juga kepada Bapak Dekan, Pak Afif, yang sudah sering komunikasi dengan kita. Yang terhormat juga kita sampaikan kepada Ketua Panitia Pelaksana PKPA, dalam hal ini itu Bapak Dr. Iwan Wiswandi SHMH. Yang terhormat kita sampaikan juga kepada Bapak Pembantu Dekan yang hadir, silakan beserta jajarannya. Yang terhormat kami sampaikan kepada Sekretaris Pradi Kota Banjarmasin, Kandidat Dr. Mas Ali Murtado SHMH, yang masih muda tapi pengalaman sudah cukup banyak itu Pak. Yang terhormat kita sampaikan juga kepada Ketua PKP dari Pradi, Bang Isbi Ramadhani, hadir ya tadi ya. Yang terhormat kita sampaikan ke jajaran panitia-panitia dari Pradi DPC Banjarmasin serta jajarannya. Kita sampaikan juga yang terhormat kepada rekan-rekan peserta PKPA periode pertama
Yuniska bersama dengan Pradi Kota Banjarmasin. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Ketua Yayasan, Pak Rektor, Pak Dekan. Dalam hal ini Pradi diperbolehkan untuk mengembangkan sayapnya di Yuniska. Dalam artian kita Pradi punya tanggung jawab moral untuk memberikan kontribusi penegakan hukum yang bersifat multibar, single bar, Pak. Jadi Pradi kita, Pradi Pangoto, kita selalu bersemangat untuk Pradi yang single bar. Karena dengan adanya single bar, kita kuat, kita bisa para pencari keadilan agar tidak akan disia-siakan atau perbuatan negatif yang dilakukan oleh para advokat tadi. Untuk itu kita semangat, kita tetap single bar. Terima kasih, kita mendukung Yuniska bekerjasama dengan Pradi agar supaya tercipta advokat yang handal dan islami untuk majelis. Harus bisa dibedakan. Jangan sampai kalah dengan perguruan tinggi yang lain. Karena Yuniska jelas dasarnya itu harus islami. Mudah-mudahan nanti Yuniska kalau bisa mendirikan fakultas kedokteran juga yang islami, Pak. Mudah-mudahan aja nanti bisa kan. Jadi Yuniska Islam Allah, Muhammadiyah itu kan islami semua, Pak. Mungkin kita pertama kali melaksanakan PKPA dengan Yuniska yang mungkin kami mohon maaf juga nanti bila mana ada kurang lebihnya, mungkin kita sama-sama kita benahi sama-sama agar ke depan bersinergi, terjadilah kerjasama yang baik, bisa menciptakan advokat yang islami, profesional dan handal. Mungkin kita menyampaikan juga bahwa kita rencana nanti tanggal 6 November ada pelantikan, Pak. Mungkin Pak Moto mau hadir di sini. Kalau ada kesempatan ingin apa yang perlu disampaikan, kita siap menyampaikan nantinya. Apa bisa kuliah umum atau apa nanti kita bisa sampaikan. Dan untuk itu kesempatan juga nanti pada saat kedatangan Prof. Foto nanti diadakan tanda tangan MOU antara Universitas Islam Kalimantan Selatan dengan IPS Pradi, Pak. Itu yang kami perlu kita sampaikan. Kita bangga sekali juga pada saat kehadiran Ketua Umum kami bisa memberikan tambahan bersama dengan pihak Yuniska. Terima kasih. Kami perlu kita sampaikan nanti dari pihak rekan-rekan, intinya nanti tolong diadakan apa ya Pak ya, semacam kuesioner Pak. Biasanya kuesioner nanti dari pihak peserta PKPA nanti apa yang kurang untuk memperbaiki PKPA berikutnya. Tolong dari rekan-rekan peserta PKPA ingat betul bahwa supaya kalian nanti benar-benar kalau pas ikut ujian profesi advokat itu benar-benar mampu. Untuk itu tolong dipelajari betul-betul, harus benar-benar dikuasai ilmu apa yang diperoleh dari PKPA tadi. Kita bukan promosi, bukan. Sekarang fakultas hukum khususnya dunia kepengacaraan itu jadi primadona. Contoh saja yang ingin jadi ketua itu pasti rebutan, Pak. Pasti rebutan. Dan ingat aja, se-Indonesia ada berapa perusahaan. Satu perusahaan pasti perlu legal. Perlu legal, kalau mau turun ke pengadilan harus ditanyakan izin praktek. Kan harus ikut PKPA. Kalau sudah ada PKPA, perusahaan besar minimal 2 orang untuk legal. Bank semuanya pasti ada. Instansi pemerintah pasti ada. Untuk rekan-rekan mahasiswa fakultas hukum atau yang sudah lulus atau khususnya peserta PKPA yang ada ini, kita optimis saja masa depan di tangan kalian, tapi dengan catatan bahwa Anda bekerja sebagai advokat yang profesional, yang islami, sesuai yang diharapkan oleh Yuniska tadi. Mungkin kita tidak
begitu bisa banyak ngomong Pak. Mungkin itu aja perlu kita sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan dari Rektor Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari yang diwakili oleh Wakil Rektor 1 yaitu Bapak Dr. Haji Jainul SEMM sekaligus membuka acara pendidikan khusus profesi advokat Uniska. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Badan Pengurus Dasar Uniska Bapak Dr. Andes Budiman Mustafa, yang terhormat Dekan Fakultas Hukum beserta jajaran, yaitu Bapak Dr. Afif Halid SHI SHMH, yang terhormat Ketua Pradi Cabang Kota Banjarmasin Bapak Haji Edi Sucipto SHMH, selamat datang Pak di kampus Uniska. Dan juga yang terhormat Sekretaris DPC Pradi Banjarmasin Bapak Adi Murtado SHMH, selamat datang Pak di kampus Uniska. Bapak dan Ibu panitia penyelenggara peserta pelatihan khusus profesi advokat yang berbahagia. Dengan ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka melaksanakan acara pelatihan atau pendidikan khusus profesi advokat angkatan ke-1 tahun 2021 yang diselenggarakan oleh kerjasama Fakultas Hukum Uniska dengan Pradi atau Pradi atau DPC Pradi Kota Banjarmasin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga di akhir zaman. Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama saya ingin menyampaikan salam dari Bapak Rektor. Beliau tentunya dengan sangat menyesal tidak bisa berhadir pada kesempatan pagi hari ini, karena pada waktu yang bersamaan beliau juga ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga kemarin beliau menghubungi saya untuk minta diwakili menghadiri acara ini dan sekaligus membuka dengan resmi. Kemudian yang kedua, beliau juga mengucapkan selamat atas terselenggaranya kegiatan ini, dan tentunya kita berharap semoga kegiatan ini nantinya berjalan lancar, sukses sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kemudian yang ketiga, beliau tentunya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Fakultas Hukum, dan terus terang Fakultas Hukum ini merupakan salah satu fakultas yang tergolong aktif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan temu ilmiah, termasuk pelaksanaan kegiatan pendidikan khusus profesi advokat. Dan tentunya ini adalah merupakan sesuatu hal yang positif dalam rangka untuk membangun atmosfer akademis di lingkungan kampus Uniska, lebih khusus di Fakultas Hukum Uniska. Dan itulah sebabnya kita berharap ya semoga nantinya apa yang telah dilakukan oleh Fakultas Hukum ini nantinya akan mampu memberikan kontribusi dalam hal peningkatan pengetahuan mahasiswa, terutama akan memberikan suatu motivasi dan semangat kepada mahasiswa Uniska, khususnya untuk lulusannya untuk menggeluti yang namanya profesi advokat. Dan terus terang kita tidak bisa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara
selanjutnya yaitu pengalungan secara simbolis peserta PKPA yang dilakukan oleh Ketua Umum Yayasan yaitu Bapak Dr. Andes Budiman. Waktu dan tempat dipersilakan, yaitu yang akan diwakili oleh peserta Rahmawati dan juga Sultan Ardin. Dipersilakan maju ke depan. Yang akan dibacakan oleh Bapak Ridho. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Yayasan Indonesia, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Indonesia, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Indonesia, yang saya hormati Ketua DPC Peradi Banjarmasin dan Bapak-Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Dan pada kesempatan kali ini undang saya untuk memimpin doa menurut agama Islam. Ya Allah, Ya Allah, ya Tuhan kami telah mendapatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala amanah dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada perbincangan kami, kepada masyarakat negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara pendidikan profesi advokat pada kesempatan hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi keilmuan dan penegakan hukum lagi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara ini oleh Allah semata untuk memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami bisa menjalankannya dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada kamu kami melakukan pengabdian dan kepadamu kami mohon pertolongan anugerah, dan kepada kami tetap kekuatan, keikhlasan, perlindungan dan bimbingan untuk menjalankan amanah yang kami minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah dan setelah ini yang akan dilakukan sesi foto bersama, yaitu bersama dengan Ketua Umum Yayasan, Wakil Rektor, serta Ketua DPC, Ketua Pelaksana PKPA
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum UNISKA, Bapak Dr. Apip Khalid SHI SHMH. Yang terhormat Ketua Pelaksana PKPL, Bapak Dr. Iwan Rizwandi SHMH. Yang terhormat Ketua Umum DPN Pradi, Profesor Dr. Okto Hasibuan SHMCAMM, serta tamu dan seluruh peserta pendidikan, khusus profesi advokat yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, langsung saja kita sambut selamat datang kepada Ketua Umum DPN Pradi, pada Bapak Profesor Dr. Okto Hasibuan SHMCL MM serta jajaran pengurus DPN Pradi Pusat, pada pendidikan khusus profesi advokat di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dan penuh hikmat. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Dekan Fakultas Hukum UNISKA, Bapak Dr. Apip Khalid SHI SHMH, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sallallahu lahu fi tariqin ilal jannah. Yang terhormat Bapak Ketua Umum DPR tadi yang kami banggakan semua dan ditunggu-tunggu alhamdulillah hadirnya Profesor Dr. Otto Hasibuan. Selamat datang Bapak. Kebetulan juga dapat salam buat dari Ketua Umum Yayasan sama Rektor yang sekaligus sekarang ada kegiatan juga di Tanah Laut. Jadi itu salamnya. Yang terhormat Pak Sekjen Pimpinan Pusat DPR, para pejabat DPJ, Dewan Pimpinan Cabang, Pak mungkin Tening boleh masih ada. Pimpinan DPC Pelati, Pak Edi dan Pak Ali, teman-teman pelatihan profesi advokat atau PKPA. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan seorang pimpinan atau yang figur mungkin itu, Pak, untuk sekaligus teman-teman advokat. Di sini kami atas nama pimpinan kok terima kasih sebelumnya kehadirannya di Fakultas Hukum kami, Fakultas Hukum Uniska Muhammad Kasab Al-Banjari. Yang kedua, terima kasih juga kita sudah bisa kerjasama, perjanjian kerjasama kemarin baru saya terima antara Fakultas Hukum Uniska dan DPN Pelati. Dan ini kebetulan pertama kali nih Bro, pertama kali setelah sejak berdirinya Fakultas Hukum Uniska tahun 2008. Dan kebetulan mahasiswa kami keseluruhan kok jumlahnya 3.126. Jadi alhamdulillah peminat untuk yudisium ini mungkin sekitar kurang lebih 450. Mudah-mudahan kita bisa bekerjasama lagi khususnya dengan DPC nih. Betul Pak Ali juga dosen kami kok. Pak Ali ini dosen di Fakultas Hukum ini. Betul banyak peminatnya juga di kok. Yang kedua, alhamdulillah nih kok kebetulan kami juga mengapresiasi dengan pimpinan DPC. Kebetulan kami sendiri secara pribadi ingin melahirkan mahasiswa kami menjadi advokat handal, melahirkan advokat yang berintegritas. Saya kebetulan bukan advokat kok, saya murni memang akademisi, tapi saya sering mengkaji sepak terjang teman-teman advokat. Dan sebenarnya kalau kami menginginkan banyaknya proposal-proposal masuk kerjasama selain Pelati, bahkan karena betul Pelati juga ada 3 loh ya. Kami kemarin juga ada 2 Pelati yang masuk, tapi juga kami tidak mau. Kami menginginkan Pelatinya Pak Otto Hasibuan. Dan kebetulan kami di sini ada kurang lebih 15 advokat yang semuanya Pelati Pak Otto Hasibuan, dan sekarang khususnya Pak Dr. Ahmad Munawar, di samping kanan kami Pak Dr. Abdul Hamid ini juga Pelati. Nah ini kenapa Pak? Karena saya sangat miris sekarang banyaknya kegiatan-kegiatan pelatihan advokat yang asal jadi, yang abal-abal
Artinya bim salabim yang penting ada duit selesai ceritanya itu. Saya nggak mau. Kami fakultas sedikit pun tidak ingin mencari keuntungan dalam hal ini. Kami hanya ingin mahasiswa kami betul-betul berintegritas. Kami nggak perlu banyak sebenarnya. Walaupun yang ikut ini nggak perlu banyak, mungkin ada 23 ya, 23 orang. Tapi 23 orang ini betul-betul menjaga integritas kami, khususnya Fakultas Hukum Uniska dan khususnya juga Pradi. Makanya kemarin juga kalau kita mau menganalisis, saya sering beberapa kali kadang berbicara dengan teman-teman karena banyaknya pelatihan advokat yang hari ini mendaftar, besok sudah sumpah ya. Saya sering katakan dengan Prof. Mun dan Prof. Abdul Hamid, sekarang apa bedanya advokat dengan pedagang akhirnya gitu, yang akhirnya menjual beli keprofesian hanya untuk kepentingan kepribadian saja. Artinya mau itu benar salah, yang penting jadi advokat yang berorientasi hanya sekedar uang. Kita bukan hanya sekedar uang, tapi bagaimana menjaga komitmen kita, penegakan hukum kita yang betul-betul menjaga nilai-nilai moral berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itu yang kami harapkan sesuai dengan visi kami. Yang jelas ingin menjadikan advokat kami, advokat muda ini, Fakultas Hukum Uniska yang beradab dan berintelektual, bukan hanya sekedar intelektual semata. Apalagi kalau kita melihat dua-duanya harus ada dalam hal ini dengan Pak Ali. Makanya kemarin dengan Pak Edi, dengan Pak Ali, betul-betul kami sedikit pun Fakultas Hukum tidak ada arah ingin berorientasi kepada nilai-nilai nominal. Hanya ingin bagaimana betul-betul keilmuan teman-teman ini yang di depan ini betul-betul menjaga alma mater kami, Fakultas Hukum Uniska, dan juga pastinya Perhimpunan Advokat Indonesia. Itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak foto kedatangannya. Mungkin kami juga minta maaf kalau misalkan sambutannya tidak begitu bagus nih Bu. Karena kebetulan alhamdulillah kami tadi malam juga tim panitia sampai jam 12 katanya sampai jam 1 malam untuk mengusahakan bagaimana sebagus mungkin kegiatan ini diadakan. Itu saja, terima kasih juga kepada pimpinan pusat DPR, pimpinan cabang DPC, Pradi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Ketua Umum DPR Pradi, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan SHM CLPN, dipersilakan. Sekaligus penandatanganan MOU antara DPR Pradi dengan Fakultas Hukum Uniska kepada Ketua Umum DPR Pradi, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan SHM CLPN dari Dekan Fakultas Hukum Uniska. Mendampingi
Adegannya ganteng sekali kan? Acara selanjutnya yaitu pendidikan khusus Profesor Advokat yang saya serahkan kepada moderator oleh Bapak Dr. Ahmad Munawar SHMH. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas nikmat berupa sehat, alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini guna melaksanakan salah satu bidang yaitu pendidikan khusus profesi advokat. Yang pertama yang saya hormati Profesor Dr. Oto Hasibuan SHMCL MM selaku Ketua Umum DPN Peradi, yang saya hormati Sekretaris Jenderal DPN Peradi beserta pengurus dan jajarannya, yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Uniska Bapak Dr. Afif Khalid SHIMH, yang saya hormati Ketua DPC Peradi Banjarmasin Bapak Edi Sujito SHMH, kebetulan ada di belakang, yang saya hormati Sekretaris Jenderal DPC Peradi Banjarmasin Bapak Ali Murtado SHMH, adik-adik peserta PKPA yang saya banggakan. Sebelum acara inti yaitu ceramah dari Ketua Umum DPN Peradi mengenai peran Organisasi Advokat Indonesia, terlebih dahulu perkenankan saya akan menyampaikan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap Profesor Dr. Oto Hasibuan SHMCL MM. Tempat tanggal lahir Pematang Siantar 5 Mei tahun 1959. Sorry, ini tadi tahun 1955. Maksud saya tadi saya mudahkan 4 tahun ya, tapi itu protes beliau. Jadi 5 Mei tahun 1955. Kemudian riwayat pendidikan beliau S1 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Fakultas Hukum, S2 di Comparative Law Course in University Technology of Sydney di Australia, kemudian program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada, dan beliau meraih gelar profesor pada Universitas Jayabaya tahun 2014. Kemudian karir beliau di organisasi, saya langsung nggak usah mulai SMA karena banyak sekali karir beliau. Kalau mulai SMA mungkin habis waktunya. Jadi langsung di tahun 1986 beliau menjabat sebagai wakil sekretaris cabang Ikadin DPP cabang Jakarta, kemudian ketua cabang Jakarta Barat di DPP Ikadin tahun 1990, wakil sekjen DPP Ikadin 1985, kemudian ketua umum DPP Ikadin 2003 sampai 2007, kemudian ketua umum DPP Ikadin 2007 sampai 2012. Dia juga sebagai tenaga pengajar di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Jayabaya Jakarta. Kemudian beliau adalah salah satu yang membidani lahirnya Peradi sejak munculnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Kemudian ada KKAI, kemudian dibentuk Peradi. Maka beliau adalah salah satu yang membidani lahirnya Peradi di Indonesia. Dalam waktu 2 tahun yang ditentukan oleh undang-undang, beliau mampu mengakomodir perintah atau amanat Undang-Undang 14 tahun 2003 untuk pembentukan Single Bar. Kemudian
tahun 2005 sampai 2010 sebagai Ketua Umum DPN Peradi, kemudian 2010 sampai 2015 sebagai Ketua Umum DPN Peradi, istirahat 5 tahun, alhamdulillah tahun 2020 sampai 2025 beliau menjadi Ketua Umum DPN Peradi. Itu mungkin kurikulum vitae singkat beliau. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih yang tak terhingga dan satu kebanggaan karena universitas swasta yang baru didatangi Ketua DPN baru Uniska, Pak. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan selanjutnya kami silakan kepada beliau untuk menyampaikan ceramah seputar advokat. Untuk itu aku dipersilakan, Pak. Peserta pendidikan prodi advokat yang saya lihat hari cerah sekali semua ya, perempuannya cantik-cantik, laki-lakinya ganteng-ganteng, nanti para mertua nanti banyak berebut deh soalnya. Pak Dekan, Uniska dan seluruh staf akademika Islam Kalimantan. Saya atas nama DPN mengucapkan terima kasih karena kami juga sangat senang sekali bisa bersama dengan Uniska. Kami tahu dari beberapa informasi pun Uniska sangat betul memang menjaga mutu dalam suatu pendidikan, sehingga selanjutnya kami merasa perlu memang untuk bersama dengan Uniska ini. Peradi sudah bekerjasama dengan 127 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Hampir seluruh universitas negeri, hampir tidak ada universitas negeri yang tidak bekerjasama dengan Peradi. Dan di samping itu juga hanya 127. Ini mungkin 128 ya. Jadi memang kita sangat berbahagia sekali bisa datang kepada masjid ini. Walaupun tadi kami terlambat ya, karena tadi malam kami datang ke sini dijamu sama Pak Budiani makan kepiting sampai jam 4 pagi soalnya. Ya, jadi hanya tidur berapa jam, mau ke sini diajak lagi makan soto di Soto Banjar lagi. Paham? Jadi ya tapi supaya jadi lengkap lah. Ya. Hari ini saya nggak bicara mengenai soal materi-materi kuliah seperti yang biasa, karena tadi Pak Dekan menyampaikan bahwa beliau ingin bagaimana peserta KKN ini menjaga mutu dan sebagainya, sehingga saya mungkin mau mengencourage, mau menyemangati kalian saja dan sedikit memperkenalkan Peradi itu apa, supaya kalian tidak tahu Peradi itu apa, sepak terjangnya seperti apa, fungsinya seperti apa, dan kalian ini mau kemana sebenarnya. Ya, ibarat kalau kalian masuk hutan, maka sebelum kalian masuk, pastikan zaman dulu itu dipelajari, dengar dari cerita orang. Kalau sekarang sudah melalui Google, melalui internet dan sebagainya. Jadi kalau kalian masuk ke dunia advokat, maka kalian harus tahu sebenarnya profesi advokat itu seperti apa. Kalau saya nanti masuk ke sana, saya ini kira-kira jadi apa? Dan Anda akan mengukur diri Anda, saya ini cocok enggak jadi advokat? Ya, jadi kalau orang di kampus saya bilang, tentu dada, tanya selera. Ya, tentu dada maksudnya ukur bajumu, ukur hatimu, ukur kemampuanmu, ukur seleramu, baru lakukan
sesuai dengan apa yang mau saya lakukan dengan selera saya dan kemampuan saya. Jangan seperti saya dulu saya cerita, jadi ini telling the story ya, karena katanya bercerita tentang pengalaman itu adalah sangat baik dan berguna, lebih cepat ditangkap orang ya, tetapi di dalamnya pasti ada didikan dan ada semacam bekal buat kalian. Kenapa saya bilang jangan seperti saya? Saya di SMA itu pernah juara kelas, tapi dia terus hanya pernah. Saya jurusan pasti alam dulu, paspal ya. Kalau sekarang ada eksakta ya, IPA. Sehingga di zaman kami itu yang terkenal itu adalah insinyur. Karena zaman pembangunan kan, SMA saya tamat tahun 73. Mulai investor asing datang, pembangunan jalan, ya, Soeharto membangun Indonesia pada saat itu. Sehingga kalau ada kita lihat sarjana hukum pergi melamar ke tempat suatu orang perempuan, mertua menolak, karena dia sarjana hukum. Tapi kalau insinyur, wah langsung mertua semangat dia, ya kan? Artinya pada waktu itu gelar sarjana hukum bukanlah gelar yang sangat diminati, boleh dikatakan underdog ya. Sehingga ketika saya tamat, saya juga sekolah melamar testing di seluruh fakultas eksakta di seluruh Indonesia. Saya ke ITB, terus saya ke IPB, saya ke UNAIR, saya ke ITS, saya ke Ijazah, seluruh teknik saya tes. Satu pun gak ada yang terima. Putus asa gak bisa dapat yang kelas 1, cari kelas 2. Masuk ke ATN. Tahu gak ATN itu? Akademik Teknik Nasional. Adanya itu di Bandung, di jalan itu, dan Dr. Wahidin atau sana lupa saya. Statusnya itu pun hanya terdaftar. Ya, jangankan diakui, bisa jangankan disamakan, diakui tidak. Tahu nggak? 232 yang mendaftar, 231 yang lulus. Saya tidak lulus. Ini true story. Ya, bisa lihat di YouTube, pernah saya ceritakan itu. Ya, true story. Akhirnya nggak dapat level 2, saya level 3. Saya melamar sekolah di AUP, Akademi Usaha Perikanan. Bayangin aja, pasar minggu. Sekarang sekolah tinggi ilmu perikanan. Testingnya mudah, hanya berenang di apa? Berenang di Blok M. Ada kolam renang dasar dan beberapa wawancara. Entah kenapa pas testing itu saya demam. Ya jadi berenangnya pun ya setengah pun nggak jalan kan. Nggak lulus juga orang. Terus pergi tahu nggak terakhirnya? Pergi ke HUA yang di ITB itu yang non degree, ilmu pendidikan ahli PAT, pendidikan ahli teknik non degree, tidak ada gelar. Dan kemudian juga pergi melamar jadi pilot, dicuru, satu pun nggak diterima. Jadi kalau dihitung hampir puluhan universitas saya testing semua eksakta gak ada yang terima. Akhirnya ya sudah pasrah, lewat sudah waktu. Tiba-tiba orang tua saya kirim surat kepada saya. Ananda katanya, saya orang tuamu yang tahu tentang kamu. Dia bilang kalau kamu mau masuk, mau tetap kuliahlah dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak ya sudahlah kau pulang kampung aja, kerja di kampung aja. Tapi kalau kamu mau kuliah, saya akan sarankan katanya, ada 2 pilihan yang bisa kau pilih. Satu, kau jadi pendeta, atau kau jadi hakim. Dia tahu kan dulu advokat ada hakim. Jadi sarjana hukum. Akhirnya saya renungkan, akhirnya saya memilih sarjana hukum. Tahun berikutnya, seluruh fakultas hukum yang saya tes, mulai dari UNIK, Gajah Mada, semuanya sekali pukul diterima. Dan setelah saya tamat, tidak ada saya melamar kemana-mana.
satu tetap menjadi advokat. Padahal karena saya di mahasiswa pada waktu itu unggul, dia dapat unggul lah. Saya ketua senat, ya. Saya juga menjadi yang selalu dikirim oleh Gajah Mada ke seminar-seminar di nasional, gitu ya. Sehingga banyak rekomendasi yang saya peroleh pada waktu itu dari Direktur Pertamina, Departemen Perhubungan, selalu mengatakan, nak, kalau kamu nanti tamat, datang ke saya. Kamu kerja di Pertamina, kamu kerja di Perhubungan, macam-macam. Tapi itu yang saya gunakan. Akhirnya saya pilih tetap menjadi advokat. Walaupun pada waktu itu masih pernah tidak jelas waktu itu. Tapi kita sudah berpikir. Kenapa saya sampaikan ini? Jangan sampai kalian salah melangkah. Jangan karena kalian lihat ada teman-teman saya di televisi, ya, yang macam-macam itu, ya. Masa itu aja kalian udah tahu rupanya, ya. Punya Lamborghini, punya cewek kiri kanan, dipertontonkan. Jangan gara-gara itu kalian jadi advokat. Nanti kalian sesat. Ya, kami ini semua kerja kami sekarang membersihkan itu. Karena banyak calon-calon advokat itu salah, tersesat. Dikiranya profesi advokat itu seperti itu. Itu profesi advokat yang menurut kami itu sesat. Jangan tiru. Uang perlu, sangat perlu. Jangan butuh uang. Lamborghini perlu. Mau dong Lamborghini? Ya kan, mau kan? Cewek kiri kanan perlu nggak? Dipertontonkan gitu mau nggak? Itu jangan ya, karena bukan seperti itu profesi advokat yang kita punya. Profesi advokat itu adalah profesi yang nobel, terhormat, officium nobile. Ya, itu profesi advokat. Kalau ada kalian lihat ada oknum advokat yang tidak terhormat, perilakunya bukan profesinya tidak terhormat, oknumnya yang tidak terhormat, tapi profesinya itu sendiri adalah sungguh-sungguh terhormat. Karena advokat itu memang dilahirkan adalah sebagai seorang penegak hukum yang berbela keadilan. Ya, di zaman Romawi juga seperti itu zaman dulu. Kalian ingat Cicero kan? Baca buku-buku Cicero. Kalau kalian menjadi advokat harus kalian baca buku Cicero. Ya, karena dia seorang kreator, dia seorang tokoh, dia seorang politikus, dia seorang senator, dia seorang ilmu filsuf, dan juga kreator. Kreator itu artinya seorang advokat. Jadi zaman-zaman dulu itu advokat ini bernama kreator, yang kemudian sekarang menjadi advokat. Ya, zaman itu para kreator ini membela rakyat itu dengan cuma-cuma. Ya, kalau ada rakyat raja yang ingin bertindak diktator, berarti kalau diktator berarti apa yang dilanggar? Pasti dilanggar konstitusi kan? Dia pasti menabrak undang-undang dasar. Sehingga para kreator atau advokat inilah yang membela konstitusi itu supaya jangan dilanggar oleh raja ini. Sehingga dia disebut sebagai the guardian of constitution, pengawal konstitusi. Ya kan? Kedua, dia sering membela rakyat yang ditindas. Kalau tanah digusur, ini para advokat ini, kreator ini membela tanpa dibayar. Itu sebabnya disebut. Dan sekarang kalian lihat kalau ada LBH, saya lihat di sini ada disebut sebagai LBH. Itu adalah derivatif daripada profesi advokat di zaman dulu yang selalu membela tanpa pamrih, tanpa dibayar, membela kepentingan rakyat yang tertindas secara ekonomi maupun secara politik. Sehingga rakyat mengatakan inilah profesi yang merupakan public defender, pembela publik dia. Karena mereka melakukan tugas sebagai the guardian of constitution, melakukan sebagai tugas sebagai public defender,
tanpa dibayar, tanpa upah, maka masyarakat melihat betapa mulianya profesi advokat ini. Dia menyambung nyawa. Bayangkan raja di lawan, nyawanya pun bisa dihabisi, keluarganya bisa dihabisi, tapi dia tetap berani melakukan pembelaan ini. Sehingga rakyat mengatakan, oh, rupanya profesi kreator ini, profesi advokat ini sangat mulia, Nobel. Itu cerita pertamanya. Jadi supaya kalian tahu sejarah kenapa. Jangan kalian pikir lihat nanti di luar kita bilang profesi advokat, profesi yang Nobel terhormat, agak benar tuh. Lihat yang sana sini, yang gini-gini yang terhormat, dan pikir itu oknum, ya, itu oknum. Tapi profesi itself itu benar-benar Nobel. Akhirnya masyarakat mengatakan, hai para advokat, tolong jangan berhenti melakukan tugas itu. Tapi kami tahu bahwa Anda tidak mungkin hidup tanpa uang. Anda punya anak, punya keluarga. Sehingga dikatakan, udah, kau berhaklah mendapatkan uang dari orang yang kau bela. Tetapi itu bukan sebagai upah, ya, itu bukan sebagai upah, tapi sebagai honor. Itu penghargaan maksudnya, ya, penghargaan, penghormatan kepada jasa-jasa beliau. Itu sebabnya di dalam kode etik advokat Indonesia disebutkan advokat itu berhak mendapatkan honorarium, berdasarkan kata honoris, penghormatan. Nah, inilah basically by nature, kalau Anda menjadi advokat, ini tidak bisa lepas dari diri Anda. Dimanapun Anda berada, betapa kondisi kita yang sudah begitu modern, profesi advokat seperti industri dan sebagainya, mungkin itu tidak bisa dibandingkan apa zaman dulu dengan sekarang. Tapi meskipun telah berubah, bermacam proposal profesi advokat ini, tapi jiwa-jiwa ini, spirit ini tidak bisa lepas. Oleh karena itu, walaupun law firm Anda sudah besar, uang Anda sudah banyak, menangani perkara di luar negeri dimanapun, Anda tidak pernah lupa dan tidak boleh lupa. Ya, dengan cara sendiri Anda harus manifestasikan itu dalam diri Anda sendiri. Ini basic yang pertama yang saya sampaikan kepada kalian. Ya. Nah, sehingga saya ini tidak hanya menangani perkara di Indonesia, saya menangani perkara banyak di luar negeri. Saya menangani, jadi ini saya cari suatu pengalaman ya, supaya kalian begitu semangat ya, bukan membanggakan diri ya, jangan salah paham, supaya kalian tahu. Kita juga bisa menangani perkara di luar negeri. Saya sampai 8 bulan itu bolak-balik setiap 2 minggu, bolak-balik Tokyo, Indonesia, Jakarta, Tokyo, Jakarta, menangani perkara infraksi. Dan sampai saya sebagai di Singapura juga seperti itu, bolak-balik. Dan saya berkali-kali juga menjadi ahli baik di Singapore Arbitration Center atau di SIAP, dan juga pernah menjadi ahli di High Court Singapura. Ya, jadi ketika saya bersaksi di pengadilan di High Court Singapura, saya bercerita juga sedikit tentang bagaimana nilai-nilai kejuaraan advokat. Mula-mula mereka tertawa. Saya merasa tersinggung ketika mereka tertawa, karena aneh berkandang seperti itu. Kenapa? Rupa-rupanya mereka pikir saya salah paham. Bagi mereka itu rupanya tidak perlu lagi diceritakan, karena seluruh advokat itu sudah pasti tahu dan memahami hal itu. Jadi soal-soal kejuangan, prinsip-prinsip etika itu tidak perlu diulang lagi di sana, karena mereka tahu itu. Tapi di Indonesia itu harus berkali-kali kita sampaikan, karena banyak sekali para advokat itu tidak pernah mau membaca kode etik. Jadi kalian ini dikasih ilmu banyak pun oke, tapi jangan lupa Anda harus membaca kode etik. Jangan nanti Anda tersesat, sudah sampai berjalan Anda kena kode etik. Karena banyak yang tidak memahami juga tentang persoalan kode etik. Kalian pasti lihat di medsos kan,
Bagaimana pertarungan antara Hotman Paris dengan Thomas Tompo, ya, bukan bicara soal pribadi mereka, tapi soal kode etik. Di situ pun sampai sekarang kami mulai mengambil kajian, ya, tentang kode etik yang sesungguhnya yang harus diterapkan kepada perilaku orang seperti itu. Ya, umpamanya, apakah kalau ada orang perempuan, laki-laki berperilaku main cewek di mana-mana, dipertontonkan di halayak ramai, apakah ini Dewan Kehormatan Kode Etik bisa nggak memeriksa dan mengadili? Saya mau tanya kalian berdua. Kalau saya contohnya, bawa cewek kiri kanan, tidak dalam rangka melakukan pekerjaan sebagai advokat. Tapi saya ketemuan nggak perlu cewek cerita porno. Tapi saya advokat ya. Menurut kalian ini saya salah nggak? Hah? Benar nih. Bukannya suka. Ya laki-laki dulu saya tanya dulu. Kalau perempuan pasti bilangnya salah. Kan kita bilang. Ya ada perempuan bilang salah. Ya laki-laki gimana? Salah nggak? Coba sebagai advokat, coba bela dirimu. Hah? Gak salah. Oh, kalau bukan istrinya, saya tanya, bisa diadili gak sama Dewan Kehormatan Kode Etik advokat itu? Kalau gitu. Karena ada mengatakan itu gak urusan Dewan Kehormatan, itu urusan pribadi dia. Kalau dia melanggar kode etik ketika menjalankan tugas, baru bisa kena. Menurut kalian gimana? Yang paling bodoh sana coba. Bagaimana pendapat? Lawyer berani berdebat. Soal salah nggak urusan, yang penting argumentasinya benar. Bagaimana pendapat? Ya bunyi. Yang ngomong sini, masa nggak ada 15 orang yang berani ngomong? Coba di depan, coba. Nah, benar kan? Boleh perdebatan kita terjadi nih. Nah, kalau di sini gimana? Yang perempuan sini, coba bisa jadi kan? Dua orang sudah langsung beda. Saya tanya yang perempuan yang di belakang nih, Mbak, coba pendapat gimana? Wah, luar biasa lagi, lebih dalam lagi. Coba yang laki-laki di belakang. Ya kamu yang ya kamu ya. Kita lihat kan, dua laki-laki, dua perempuan, satu mengatakan tidak bisa diadili, satu mengatakan tidak bisa diadili. Nah, saya mau tanya, kenapa tidak bisa diadili? Karena di luar profesi advokat. Di luar profesi advokat, jadi ya. Kita aja udah beda pendapat sini. Ya kan? Kalau dekan gimana nih? Oh, silakan Pak Dekan, silakan Pak Dekan. Aku akan berbagian dari penuntut seperti halnya hakim yang sah dapat diproses etik dengan melalui moralitas masyarakat dan akhirnya mencurahkan kritik dalam hukum yang kemudian hari. Karena tanpa moralitas maka tidak ada sistem penegakan hukum yang ideal. Satu lagi yang mau saya minta pendapatnya, bagaimana? Yang lain di belakang ini siapa saja coba. Oke, yang baju kembang ya kamu coba. Pendapat gimana? Orang ini tak beda pendapat dengan Pak Dekan. Mohon izin Prof. Saya turut berbangga. Saya berdoa dalam hati mudah-mudahan saya bisa berdiskusi dengan Prof. Atau alhamdulillah kabul. Saya sangat menyesalkan aktivitas yang ada di publik itu, yang di medsos itu, bahwa itu salah. Kenapa? Di balik dia berprofesi advokat, saat dia melakukan itu bukan sebagai bertugas sebagai advokat, tetap salah. Kenapa? Dia menunjukkan moral itu bukan seperti advokat. Padahal advokat itu kan moralnya lebih bagus daripada masyarakat biasa. Luar biasa.
Saya sebenarnya ingin memberikan pendapat, tapi kebetulan perkara itu sudah diadili di Dewan Kehormatan Pusat. Saya takut kalau sampaikan nanti mempengaruhinya. Tapi yang perlu saya sampaikan, semua Dewan Kehormatan selama yang saya lihat hanya membaca pasal-pasal dari kode etik, tapi tidak pernah membaca preambul daripada kode etik advokat. Jadi nanti saya minta kalian membaca preambul pembukaan daripada kode etik advokat. Kebetulan saya yang drafternya dulu, setelah kami draft mewakili kami pada waktu itu dengan almarhum Leonard Suwarangkir, baru kita bawa kepada KKI untuk disahkan pada waktu itu. Jadi saya memahami betul apa maksud dan tujuan kita buat seperti itu. Di pembukaan kode etik itu disebutkan seorang advokat harus menjaga citra dan martabat advokat. Seorang advokat harus menjaga citra dan martabat advokat. Ya, kemudian pasal-pasal berikutnya mengatakan advokat adalah profesi yang fungsional, sehingga dia harus menjaga profesi itu harus lengkap. Jadi dari situ Anda bisa mencerna apa yang saya maksud. Ya, Anda pelajari. Tapi paling tidak hari ini saya bangga sekali, semua interaktif, bagus sekali ini pesertanya, ya, kita bisa banyak berdiskusi. Kalau dalam kuliah biasa bisa 3 jam, saya ini saya suka, 3 jam juga saya mau nih. Itu udah mulai dikode-kode saya. Jangan ini suka undang, dia bilang cepat, makan undang. Tapi ya saya tunda dulu, saya masih kenyang, jadi tunggu dulu lah ya. Saya masih buat lebih senang dengan adik-adik semua ini. Ya masih mau kan? Nah, kedua saya mau kenalkan Pradi. Banyak orang tidak tahu Pradi itu apa. Pradi ini didirikan, saya kisah gampang aja ya maksudnya. Dulu sebelum Pradi ada, sebelum tahun 2003 itu belum ada undang-undang advokat. Coba bayangkan, ada undang-undang kehakiman, ada undang-undang kejaksaan, ada undang-undang kepolisian. Tapi advokat tidak ada undang-undangnya. Padahal advokat ada. Profesi advokat itu ada sejak dulu, tapi tidak ada undang-undangnya. Jadi dia tidak punya legal standing atau umbrella act-nya nggak ada. Tidak ada payung hukumnya. Ya. Nah, sehingga tahun 2003 dibentuklah undang-undang advokat. Nah, sebelum dibentuk, DPR bilang, Pak, itu bukan kami dengan teman-teman ini semua, dari DPR. Waktu itu komisi 2-nya seorang advokat itu Bapak Teras Narang, yang kebetulan Gubernur Kalimantan Tengah, ya kan? Kebetulan waktu itu Ketua Cabang Jakarta Timur, saya waktu itu masih sekjen pada waktu itu. 3 di belum ada Pradi. Jadi cerita mereka bilang, Pak Uto nggak bisa dong. Kalau kami buat undang-undang advokat, pertanyaannya siapa nanti organisasi yang melaksanakan undang-undang ini? Begitu banyak organisasi katanya. Padahal kita memenuhi pada sistem single mom, gitu. Dulu-dululah katanya. Akhirnya bergabunglah kami ini 8 organisasi advokat bergabung dengan menyebut nama Komite Kerja Advokat Indonesia. Setelah bergabung, datang lagi ke DPR. Udah, kami udah bergabung, buatkan dong undang-undangnya. Teras bilang lagi, katanya, udah teman ya, masih ada yang kurang. Apa itu? Kode etik kalian juga masih 8. Bikin 1 dong kode etik. Akhirnya kita susun kode etik itu sudah jadi, kita serahkan ke DPR. Jadi sudah ada 1 organisasi advokat namanya, tapi belum bentuk organisasi, masih Komite Kerja Advokat Indonesia, dan sudah ada kode etik yang 1. Setelah itu dibentuklah Undang-Undang Advokat tahun 2003. Diamanatkanlah di dalam undang-undang itu kepada Komite Kerja Advokat Indonesia dalam tengah waktu 2 tahun Anda harus membentuk organisasi advokat sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini. Dalam waktu tidak boleh lewat 2 tahun. Nah, kemudian bergabunglah kami dalam organisasi advokat, berunding, akhirnya kami sepakat mendirikan yang namanya Pradi. Kebetulan saya ditunjuk sebagai
ketua umum Pradi yang pertama. Ya, setelah ada Pradi baru ada beban. Karena undang-undang advokat memberikan hak, kewajiban, kewenangan kepada Pradi. Ya, yang tadinya kewenangan mengenai advokat itu ada di tangan negara yang melalui pemerintah, dalam hal itu adalah Menteri Kehakiman dulu, karena saya diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai advokat. Maka negara memberikan kewenangan kepada Pradi melalui undang-undang advokat untuk melaksanakan kewenangan itu. Ya kan? Jadi apa itu kewenangan yang dimiliki Pradi? Jadi kewenangan itu termasuk mengangkat advokat, melakukan pendidikan advokat seperti ini kewenangan Pradi, bukan kewenangan orang lain. Ya, kemudian melakukan ujian, melakukan pengawasan, pengangkatan dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah Mahkamah Konstitusi menyatakan Pradi adalah, perhatikan ini baik-baik ya, Pradi adalah organ negara yang bebas dan mandiri dan melaksanakan fungsi negara. Ingat itu. Jadi kita ini bukan asosiasi biasa. Gak boleh disamakan Pradi ini dengan organisasi yang lain, termasuk dengan IKADIN. Walaupun saya ini mantan ketua IKADIN, beliau ini Pak Sutrisno ini adalah ketua IKADIN, DPP IKADIN ini Pak Sutrisno. Ini lupa Sutrisno. Ini ketua saya IKADIN. Nanti pasti semua ini jadi Mas IKADIN nanti. Karena IKADIN ini adalah organisasi tertua dan terbesar sebelum adanya Pradi, ya kan? Nah, jadi kita ini Pradi ini organ negara yang bebas dan mandiri melaksanakan fungsi negara. Jadi kita ini bukan organisasi seperti biasa. Jangan samakan dengan AI, dengan IKADIN, dengan AI, dengan lain-lain. Jangan samakan. Itu adalah ada bahkan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006. Jadi ada sersing nanti di putusan MK, putusan MK menyangkut organisasi profesional yang Pradi dan sebagainya keluar di dalam tempat. Jadi Anda belajar itu akan mengenal betul, ya kan? Nah, jadi ini harus Anda ketahui. Jadi kalau tadi Pak Dekan mengatakan bekerjasama dengan kami, ya memang Anda tidak salah jalan. Kalau Anda bekerjasama dengan yang lain, pasti Anda tersesat. Karena undang-undang putusan Mahkamah mengatakan Pradi adalah satu-satunya organisasi advokat yang berwenang melaksanakan pendidikan advokat, pengangkatan advokat, ujian advokat. Itu perintah daripada putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga kalau suatu saat Anda besok-besok ingin menjadi advokat membayar di Singapura atau di England, atau Anda menjadi bekerja di luar negeri, rekomendasi yang diminta negara lain itu bukan dari Pradi yang lain, bukan dari organisasi yang lain, dari Pradi Batu Hasibuan. Jadi saya sudah cukup banyak memberikan beberapa sertifikat good standing, sertifikat good standing. Jadi kalau ada orang bekerja di luar negeri, dia akan minta kepada saya, kalau keluarkan sertifikat good standing. Kalau tidak dapat kita boleh bekerja di luar. Lawyer asing di Indonesia masuk bekerja. Kalau kamu tidak keluarkan rekomendasi, dia tidak bisa bekerja di Indonesia. Lawyer asing. Nah, itu ya. Nah, ketiga, ada 3 organisasi profesi advokat di dunia ini yang selalu terkenal dan eksis. Satu namanya IBA. IBA itu adalah International Bar Association. Berdiri ini tahun 1952 kalau salah ya, lupa saya. Ya, 47 kalau salah 42 atau 57 lupa. Ya. Di IBA ini seluruh negara yang ada di dunia ini di mana ada advokatnya pasti menjadi anggota daripada IBA. Dan setiap negara hanya boleh diwakili oleh satu organisasi advokat yang menjadi anggota IBA. Dan itu di-voting di dalam kongres, di konferensi di sana. Jadi ketika Pradi berdiri, saya tahun 2006 berangkat dari Praha, Cekoslovakia, berjuang di konferensi sana, meyakinkan Bapak
Pragilah menjadi yang layak menjadi national park daripada Indonesia. Dan akhirnya diputuskan secara aklamasi hanya Pradi lah menjadi anggota daripada MUI. Sehingga kami setiap tahun kalau tidak pandemi itu kita masih ada konferensi di luar negeri, dan setiap tahun kami mengirim setidaknya 10 orang young lawyers, anak-anak muda untuk ke sana dengan biaya daripada IBA kita perjuangkan. Jadi kalau dari sini yang pengen nanti pokoknya ada yang menjadi seorang advokat atau pengen ikut mengikuti konferensi itu, ada mampu berbahasa Inggris, ya kita beritahu kepada Pak Dunia dan sekarang Pak ini. Nah, kita ada seleksi seluruh Indonesia, kita itu setiap tahun selalu ada. Ada sekolah, ada beasiswa dan sebagainya. Dan sebagainya itu ada juga Law Asia. Law Asia ini adalah organisasi advokat se-Asia Pasifik, termasuk Australia di sana. Dan kita juga ada satu anak kita menjadi anggota Law Asia. Kemudian juga Pola itu namanya Presiden Organization Law Association. Ya. Jadi itu adalah suatu organisasi para presiden daripada organisasi Asia Tenggara ini. Nah, dalam 2 minggu ini kita mengadakan konferensi karena tidak bisa langsung ke tadinya kan kalau IBA tadi tahun yang lalu itu mestinya di Miami, ya, tapi akhirnya di cancel semuanya baju. Nah, kalau seperti ini tanya Pak Edi nanti dikasih ujungnya linknya Anda bisa ikuti. Dan selalu kita buat ada seperti kemarin dibuat kita webinar internasional, tapi kita buat penerjemah bagian di bahasa Inggris juga. Tapi rasanya ada kita bahasa Inggris ya, tidak seperti kami dulu ya. Di sini saya yakin lah ya semua pasti bisa. Nah, jadi itu Pradi itu. Jadi coba supaya kalian tahu. Jadi Pradi itu yang kita pimpin ini adalah suatu hal yang memang saudara patut bekerjasama. Ya. Nah, lucunya sekarang ini banyak masuk advokat lulus dari organisasi lain, termasuk dari prodi lain. Saya udah ribuan permintaan agar kami menerima mereka. Jadi mereka masuk dari organisasi lain, dari prodi lain, setelah lulus di sana disumpah pengen daftar ke kami lagi. Nah, kami sekarang pusing nih. Nah, kita rakyat sama 11 sedang bicarakan. Apakah mau kita terima mereka atau tidak? Sebagai orang mengatakan jangan terima dong. Kami kan susah-susah lulus di peradilan Jawa Timur. Ya kan? Nilainya harus sedemikian rupa. Kok enak-enak mereka di sana tanpa ujian, tanpa pendidikan yang bagus, sudah yang sumpah masuk di sini. Ada yang nggak mau. Ada yang mengatakan ya kau sudah disumpah, boleh buatlah, terima saja. Nah ini pertarungan tentang quality. Ya. Tapi sampai sekarang teman-teman masih belum setuju. Saya juga sedang mempertimbangkan. Tapi buat. Jadi sudah karena kalau nggak lulus di sini, umumnya mereka pergi ujian di sana dulu. Ya. Makanya saya juga heran, kenapa tidak mau di sini ya? Di sini kan nggak gampang lulus kok mau di sini. Di sana nggak perlu ujian lulus kok. Bayar 20 juta selesai jadi sampai jumpa. Tapi nggak ada kuliah seperti ini gitu. Nggak ada yang menjelaskan tentang dunia itu pada kalian. Jadi saya bangga juga lah sama kalian ya. Jadi istilahnya walaupun di sana ada Louis Vuitton atau Hermes yang ada di Mangga 2, tapi kalian rupanya cari yang original ya, yang di Paris gitu ya. Jadi udah lapar nih, belum kan? Belum. Saya senang kalau bertemu dengan para anak muda seperti ini. Saya rasanya ingin mencurahkan karena dulu gini. Saya pernah diminta jadi duta besar. Ya. Tapi ketika saya sampaikan pada istri saya bilang, udahlah, jangan terima itu. Itu bukan talentmu. Lain pula saya melayanimu. Kalau kamu tidak tahu di sana, kamu hanya duta besar, plengok-plengok sana, minum wine, minum golok, saya. Tapi kalau kamu di sini, kamu bisa belajar, berdiskusi dengan orang, apa yang kau beli dari Tuhan, kau bisa curahkan sama orang lain. Jadi saya suka kalau ada ketemu orang, berdiskusi, ngomong-ngomong, gitu. Kan itu kan sebenarnya sama dengan kuliah kan. Jadi itu akan memberikan semangat terutama untuk anak muda. Sehingga waktu itu sampai Pak Budian ngajak saya di Aceh dulu ya. Sampai saya di sana, anak-anak muda itu sudah langsung bikin
kopi bareng sama Pak Otto Hasibuan di kedai kopi. Itu ratusan tuh anak-anak muda seperti ini nih. Ya ini saya cerita-cerita aja. Dia tanya bagaimana Pak kalau advokat, bagaimana. Itu sangat memang perlu. Jadi kalian rajin-rajin juga berdiskusi dengan Pak Dekan, karena Pak Dekan ini pasti kan sudah banyak punya pengalaman, ya kan? Nah, membaca buku-buku kalau terkenal perlu Anda baca. Jangan hanya orang yang sukses, yang gagal pun perlu Anda baca, supaya Anda jangan sempat gagal. Jadi kalau aja, kalau orang terkenal biasanya pasti ada gagalnya kan. Jadi Anda lihat orang ini pernah gagal gara-gara begini, saya nggak mau lagi gagalnya, udah belajar dari situ. Dia sukses caranya seperti ini, gitu. Jadi itu sangat baik. Nah, mendengar seperti ini kalau ada teman-teman atau siapa saja Anda datang ke kampus ini, jangan pilih di luar-luar, dengarin gitu. Karena pengalaman dia sudah 50 tahun, mungkin 30 tahun, dia cerita seperti ini, bayangkan dalam 1 jam Anda ceritakan. Kalau Anda baca bukunya itu bisa berbulan-bulan. Gitu ya. Itu makanya dikatakan telling the story. Bercerita tentang cerita, ya, bercerita itu akan bermanfaat. Ya. Jadi itu yang satu hal yang paling penting yang Anda ketahui. Nah, terakhir saya cerita soal kasus yang pernah saya tangani, tapi menyangkut soal sportivitas dan etika. Ada 2 kasus. Saya pernah menjadi ahli di High Court. Pengalaman itu buat saya adalah pengalaman yang sangat saya sesali. Ya, saya merasa malu karena saya tidak proper dalam mempersiapkan saya bila keahlian. Begini ceritanya. Kalau di sana orang bersaksi tidak seperti Anda lihat di pengadilan sekarang. Kalau Anda lihat pengadilan semua, jadi ahli hanya 2 jam selesai. Lihat pengadilan Jessica, Anda lihat dulu, paling mungkin itu paling lama mungkin seorang saksi bersaksi. 1 orang bisa 1 hari atau 6 jam. Tapi umumnya di pengadilan hanya 1-2 jam selesai. Tapi saya jadi ahli di Singapura di pengadilan itu 1 minggu mulai jam 9 pagi sampai jam 5 setiap hari, dan beberapa detik itu buku-buku harus dibawa. Dan di akhir sesi di hari biasanya Jumatnya, kita diadu dengan ahli yang lain. Dan di sana karena itu sistem common law, kita tidak ada di situ bicara tentang pokoknya saya berpendapat seperti ini, tidak ada cerita. Jadi tidak ada itu pendapat saya. Saya bertanya, kamu pendapatmu, kamu merefer kemana? Buku mana yang kau banyak rujuk sehingga kau berpendapat seperti itu? Teori mana saudara gunakan sehingga kau berpendapat seperti itu? Jurisprudensi mana rupanya yang kau gunakan sehingga kau berpendapat seperti itu? Jadi setiap kita berbuat argumentasi, selalu mereka bertanya referring to, ya, selalu. Nah, kalau kita mau pendapat, ya tidak bisa. Nah, kalau saya ingin mengatakan ini menurut saya, maka saya sudah pernah menulis itu dalam 1 buku, sehingga saya rujuk buku saya itu. Tapi kalau mau pernah, bagaimana bila dibilang pokoknya menurut saya, ini siapa kamu? Jadi berat sekali menjadi seorang ahli di sana. Jadi ketika itu saya menjadi ahli. Kan sistemnya kan dari cara membuat affidavit. Affidavit itu namanya adalah semacam pernyataan tertulis, dan kita dikasih kasusnya, kita buatlah pendapat kita tentang perkara ini. Menurut kita pendapat kita ini bagaimana? Tentunya kita udah digait sama lawyer ya kan, yang perlu pertanyaan-pertanyaan, statement-statement yang harus kita sampaikan di dalam keahlian itu. Kemudian affidavit ini tentunya detailnya kan tidak saya kerjakan tadi, saya hanya kasih idenya ini saya serahkan pada staf lawyer saya. Kebetulan saya ada tugas di Kanada, di Toronto. Nah, Toronto dengan Indonesia kan 24 jam habis bisa kan pagi malam. Dulu belum ada medsos seperti ini, WA kan, nggak ada seperti Zoom dan sebagainya. Nah, akhirnya saya hanya berkomunikasi melalui telepon. Jadi selesai affidavit ini dikirimlah ke Singapura. Dan kan ada saya berangkat ke Singapura 1 jam sebelum mulai persidangan, misalnya saya baca kembali affidavit yang tidak disubmit kepada High Court. Saya baca
saya pilih ini, data ini berarti tidak benar nih. Feeling saya gitu. Kemudian saya cek lagi data, benar. Contohnya ada referring saya kepada putusan Mahkamah Agung. Padahal putusan Mahkamah Agung ini sudah dibatalkan di pengadilan di tingkat PK. Wah, bagaimana? Hanya sebelum sidang dimulai, saya terpaksa mengatakan, Pak Hakim, yang hormat, mohon maaf, saya mau ingin meralat saya punya evidence. Oke, silakan. Saya tapi tahu nggak? Itu artinya saya nggak proper, nggak siap. Gitu. Itu pertama. Kedua, ketika saya ditanyai, terus tiba-tiba ditanya satu saat, ini juga salah, saya tahu. Saya bilang, iya betul, saya minta maaf, saya mau cabut keterangan saya. Ada 2 kali saya cabut. Saya bisa kasih, tapi saya merasa saya tidak proper sebagai seorang gestor. Hanya karena memang karena saya waktu Kanada dan perhatikan malu diri saya. Ya, jadi artinya sebagai seorang lawyer Anda, meskipun Anda bisa kasih, harus ada rasa malu itu. Kalau Anda menangani klien Anda tidak proper, itu Anda malu. Udangnya sudah digoreng gitu. Jadi teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, terima kasih ya kalian mau bersama saya mendengar diskusi. Anytime suatu saat nanti kita bisa berdiskusi lagi. Harapan saya semua di sini ikut PKPH rajin-rajin lah. Terakhir lupa saya tadi. Jadi lawyer hanya 2 yang Anda harus pegang. Anda harus pintar dan jujur. Kalau Anda pintar tapi tidak jujur, klien nggak mau. Dia akan bilang, Pak Oto itu pintar banget loh, pintar sekali dia mengenai perkara. Tapi hati-hati, kalau kamu ke dia, wah habis uang kamu nanti, nggak jujur dia, nggak pakai. Tapi kalau bilang, oh Pak Oto itu memang betul-betul jujur sekali, tapi nggak pintar. Kasih perkataan kita susah deh, jadi teman aja, ya kan? Jadi ingat, if you want to be a lawyer, prinsipnya adalah you harus pintar, kompetensi Anda harus bagus, dan Anda harus jujur. Kalau Anda sudah lakukan ini, maka pasti karir Anda jadi everlasting, dan Anda tetap akan menjadi sukses. Bagaikan burung Raja Wali, kalau dia mau terbang tinggi, maka dia akan bisa terbang semakin tinggi apabila ada angin kencang yang menerpanya. Jadi jangan takut dengan badai. Semakin banyak badai melanda, maka Raja Wali akan semakin tinggi terbang. Demikian juga kalian semakin tinggi. Buat saya kalian cepat lulus supaya semuanya menjadi teman sejawat saya. Ya? Saya kira saya cukup sekian. Sampai jumpa, dan nanti kalau kita ketemu nanti ya sudah jadi teman sejawat. Sebab kalau Anda sudah jadi advokat, saya akan panggil Anda teman sejawat meskipun ada yang ada. Ya, baik. Mohon Prof, kalau diperkenalkan mungkin 1 atau 2. Oh, banyak. Oh. Ya, mungkin hanya sekali ini bisa ketemu, jadi silakan. Jadi maksimal 2. Karena keterbatasan waktu. Masnya, silakan sebutkan namanya, apa yang ditanyakan sama cewek ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, masnya sama yang pakai sasaran. Silakan mas yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada rekan dan Prof. Oto. Izin perkenalkan nama saya Malvin. Prof mau tanya, apakah di profesi advokat itu harus ada spesialisasi? Karena kebetulan saya mahasiswa hukum di Unisca, tapi bidangnya pekerjaannya di kesehatan. Jadi sudah bekerja. Terima kasih. Mohon izin Prof sebelumnya memperkenalkan diri. Nama saya Riyadi. Terima kasih Prof. Selamat datang di Gumilang Mampuan. Pertanyaan saya adalah bagaimana bisa mengontrol emosional? Saya memperhatikan pada 2016
kalau nggak salah Prof. Otto Hasibuan mendapatkan penghargaan sebagai tokoh fenomenal. Itu adalah sebelum masuk Peradi saya sudah tahu jejak kiprahnya Pak Otto. Nah, saya melihat, memperhatikan Pak Otto itu saat di persidangan kontrol emosionalnya stabil. Bagaimana nggak bisa seperti itu? Padahal kita di mahasiswa aja emosionalnya nggak stabil gitu loh. Terima kasih Pak Otto. Pertama, ini sekali bagus sekali, ini dua-duanya bagus sekali karena intinya. Jadi apakah ada harus spesialisasi? Tidak mutlak perlu spesialisasi, tidak mutlak ya spesialisasi. Saran saya, Anda harus mempelajari semua ilmu hukum yang ada. Setelah Anda pelajari semuanya, maka nanti Anda lihat di mana Anda tertarik. Kalau Anda tertarik di bidang kesehatan, Anda ambil spesialis itu sangat bagus. Karena orang-orang spesialis itu banyak digemari. Daripada Anda general, tidak ada keahlian khusus, tapi umum. Jadi artinya jadi dokter umum saja jadinya kan. Nah, jadi apakah di bidang kesehatan ini sekarang jadi marak nih? Ya, ada teman saya juga malah bikin organisasi advokat bidang kesehatan. Ya, karena semua orang sakit, semua yang di Indonesia ini nyari dia semua. Secara ekonomi juga banyak uangnya gitu ya. Tapi bagi itu dari untuk sekarang kita. Tapi ada baiknya Anda kalau bisa memilih spesialisasi kurator kah, ya. Tapi tidak berarti perkara yang lain Anda tidak kuasai. Anda tahu. Tapi bidang spesialis juga ada, ya. Intellectual property right dan sebagainya. Jadi itu. Kedua, kalau ini saya jawabnya di mana ya soal emosi ya. Ya memang saya juga tidak tahu ya, walaupun sebenarnya menurut saya masih kadang-kadang emosi juga gitu. Tapi orang bilang seperti itu. Mungkin begini, salah satu yang utama mungkin adalah bahwa ketika membela di persidangan itu, tadi saya tidak pernah ada di benak saya personal. Jadi nggak ada yang harus saya persoalkan. Ya, jadi target dulu kita emosikan karena ada persinggungan kan gitu. Jadi saya hanya berpikir saya harus berupaya yang terbaik. Kalau benar itu tugas saya. Tuhan Maha Kuasa, keadilan akan diberikan pada dia. Tetapi memang prinsip keadilan itu tidak akan datang dengan sendirinya. Ini pasti datang dengan perjuangan. Jadi ketika Anda mau membela menahan emosi itu Anda jangan bikin target-target yang terlalu tinggi. Nah, tapi mungkin ada satu quote yang boleh kamu pegang supaya kamu sedikit tenang di dalam kehidupan dan persidangan. Kemarin saya sudah sampaikan itu di pidato saya. Prinsip saya ini, saya tidak menjadi tinggi karena saya dipuji, dan saya tidak menjadi rendah karena saya dihina. Jadi kalau ada sekeliling Anda, teman Anda di persidangan juga Anda merasa Anda terhina, jangan pusing. Anda tetap tinggi dan tidak menjadi rendah. Tapi sebaliknya, kalau Anda dipuji, jangan pikir Anda menjadi tinggi. Saya dipuji itu banyak, biasa saja, tetapi begini juga, gak berubah diri saya. Ya kan? Dihina juga begini juga, ya kan? Gak berubah. Jadi itu mungkin bisa menolong. Ya, jadi ya memang harus belajar juga. Jadi sama dengan cara membagi waktu. Karena kita ini waktunya kan mepet betul nih kan. Coba saya harus ngurusin Peradi 162 cabang. Pendidikan profesi hampir seluruh Indonesia kita saya harus ngajar. Tapi hari Minggu segini pun harus dilayani. Ya kan? Urusan keluarga juga harus mutlak harus ada. Urusan dia juga harus diurusin. Ya kan? Urusan ngajar juga di perguruan tinggi di Gajah Mada saya tetap. Hidup ini memang penuh, tapi untuk dengar lagu juga nyanyi juga perlu juga. Dengan buku-buku seperti dari malam jam pagi perlu juga, semua perlu. Ya, nah, caranya ini belajar membuat di pikiran kita. Saya kuliah nih, gitu kan? Tadi digodain, udang katanya kan? Langsung saya tutup, ya kan? Tutup. Subuhnya udang ditutup, konsentrasi subuhnya untuk mengajar dibuka. Kan? Terus ada masalah di keluarga.
bangga pacar ninggalin Anda, ya kan? Tapi harus kuliah. Sungguhnya pacar ditutup, ngajar dulu dibuka. Jadi harus belajar merubah klip-klip. Jadi ada semua persoalan hidup ini, Anda buat di sini klip-klipnya semua, sumbu-sumbunya. Jadi bicara di sini mengenai apa, tutup sumbu-sumbu yang lain, buat sumbu yang hanya ingin kita bicara. Semoga Anda sukses ya. Terima kasih ya. Terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Prof. Foto. Sangat luar biasa dan inspirasi bagi calon-calon advokat muda. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejak beliau menjadi advokat yang sukses di kemudian hari. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih yang tak terhingga dan merupakan satu kebanggaan kami atas nama panitia. Apabila ada kesalahan dan kekurangan di dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf. Kami akhiri dan ucap alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Acara selanjutnya pemberian plakat oleh Dekan Fakultas Hukum Uniska kepada Ketua Umum DPN Pradi, kepada Bapak Dr. Akif Khalid SHI SHMH dan kepada Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMCL ML dipersilakan. Gelar saya itu MCL sebenarnya nggak ada. Jadi saya hanya MM sebenarnya, Profesor SHMM, karena memang saya ambil kumpulan itu, mereka sudah bikin MCL. Ya, tapi nggak apa-apa. Saya tidak menambahin nggak apa-apa. Ya, lihat ini. Bapak dulu ya. Yang 1, 2, 3. Oke. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Ini Pak Dekannya kayak Faruk Afer loh ini. Senang banget dipanggil. Masih muda lagi ya. Terima kasih. Arema dekannya ini. Arema. Arema ya. Arema ya. Foto bersama kan? Foto bersama. Ini fotonya mungkin ngadep abang ngadep ke sana diambil. Uniska Jaya, Pradi Jaya. Keren.